bukanku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit pun. Bang Bedung belum datang ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sobat Hima TV, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kembali kita bersama dalam kajian online kitab Fi Dhilalil Quran pada kesempatan Kamis 24 Februari 2022 bersama guru mulia kita Buya Syakur Yasin MA. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Carang Pinggan Indramayu. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga untuk keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Dan acara ini disiarkan langsung dari Komplek Pendidikan Pondok Pesantren Carang Pinggan Indramayu. Sobat Hima TV juga bisa mengikuti acara ini melalui kanal YouTube KH Buya Syakur Yasin. Dan saat ini Pondok Pesantren Carang Pinggan sudah menerima peserta didik baru untuk tahun pelajaran 2022-2023 untuk tingkat Madrasah Sanawiyah, MTS, Madrasah Aliyah atau MA, dan juga Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK. Dan pendaftarnya saat ini masih secara online, dan untuk linknya bisa dilihat dalam running tag yang ada di layar YouTube Sobat Hima TV. Dan beberapa kegiatan-kegiatan yang saat ini sudah berlangsung di Pondok Pesantren Carang Pinggan, diantaranya adalah pembelajaran kitab kuning, kemudian pembelajaran Al-Quran dengan metode qiraati, Madrasah Arabiyah, Dirasah Quraniyah, Tahfidzul Quran, ngaji sorogan, pembekalan life skill berupa pidato, ceramah, diskusi, dan juga istighosah harian noima serta ekstrakurikuler. Malam hari ini ada seorang wanita dari Kalimantan Selatan, tepatnya dari Pelai Hari Tanah Laut Kalimantan Selatan, bernama Ayu Siti akan membacakan Gelombang Cinta dengan judul Memaknai Kebahagiaan. Dan apresiator malam hari ini secara virtual akan bersama kita, yakni Habib Muhammad Al-Kaf atau yang biasa kita panggil dengan Habib Cinta. Insya Allah hadir secara Zoom malam hari ini. Dan tentu saja selepas ini juga kita akan menyediakan waktu untuk secara spesial berdialog dengan guru mulia kita, Buya Syakur Yasin. Baik, selanjutnya kita akan bersama dengan guru mulia kita untuk mulai kajian kitab Fi Dhilalil Quran pada kesempatan malam hari ini. Kepada Buya, dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pada halaman 772 surat An-Nisa ayat 135 sampai 147 ya. Kita terjemahkan aja sampai situ ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina bil qisti, jadilah engkau orang-orang yang menegakkan keadilan, syuhada lillah, menjadi saksi-saksi Allah ya, yang jujur, yang adil. Walau ala anfusikum, sekalipun atas dirimu sendiri. Ya, tegakkan supremasi hukum sekalipun atas dirimu sendiri. Awil walidain, sekalipun di atas orang tua. Wal aqrabin, sekalipun saudara-saudara kamu sendiri. Hukum ditegakkan dengan adil. Iyakun ghaniyan au faqiran, juga tetap harus berlaku adil. Tidak ada pertimbangan karena yang bersangkutan orang kaya ataupun orang miskin, semuanya berlaku sama.
Fallahu aula bihima, Allah lebih utama dari keduanya. Fala tattabi'ul hawa, dan janganlah kamu ikuti hawa nafsumu, anta'dilu, sehingga engkau tidak bisa berbuat adil. Wa intalwu, atau itu ketika engkau memutarbalikan fakta atau engkau berpaling, ya, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira, Allah Maha mengerti apa yang kamu lakukan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu billahi, percayalah kepada Allah, wa rasuli, dan rasulnya, wal kitabi, dan kitabnya, alladzi nazzala ala rasulihi, yang telah diturunkan kepada rasulnya, wal kitabi alladzi anzala min qablu, dan kitab Allah yang telah diturunkan sebelum Nabi Muhammad. Wa may yakfur billah, dan barang siapa yang kafir kepada Allah, wa malaikati, dan malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusuli, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan kafir terhadap hari akhirat, faqad dhalla dhalalan ba'ida, berarti dia telah tersesat jauh. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang telah beriman, tsumma kafaru, kemudian kafir lagi, tsumma amanu, kemudian beriman lagi, tsumma kafaru, kemudian kafir lagi, bolak-balik, murtad lagi, masuk Islam lagi, murtad lagi, gitu, ya. Tsumma zdada kufra, kemudian semakin bertambah kafir, ya. Lam yakunillahu liyaghfira lahum, Allah tidak akan memberikan maaf kepada mereka. Wala liyahdiyahum, dan Allah tidak akan memberikan hidayah, sabilan, jalannya, tidak akan diberikan jalan untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Basyiril munafiqina, berilah kabar gembira orang-orang munafik, bi anna lahum azaban alima, bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a, yaitu orang-orang yang telah mengangkat orang-orang kafir sebagai wali, min dunil mu'minin, selain orang-orang beriman. Ayabtaghuna 'indahumul 'izzah, apakah mereka menghendaki satu kemuliaan, fa indal 'izzata lillahi jami'a, sesungguhnya kemuliaan itu adalah milik Allah semuanya. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi, telah diturunkan kepada Allah, telah menurunkan kepada kamu di dalam kitab, an idza sami'tum ayatillah, apabila engkau mendengar ada ayat-ayat Allah, yukfaru biha, dikafir-kafirkan, wa yustahza'u biha, dan diperolok-olokan, dinistakan, dihina, dicaci maki Allah, fala taqudu ma'ahum, janganlah kamu duduk bersama mereka, jangan ngobrol dengan mereka, jangan duduk bersama mereka, mangga. Hatta yahudu fi haditsin ghairi, sampai mereka berbicara dalam objek yang lain. Ketika mereka sudah berganti membicarakan yang lain, silakan kamu bergabung lagi, tinggalkan saja mereka. Innakum idzam mithluhum, kalau kamu tetap duduk dengan mereka, tidak ditinggal pergi merekanya, terus ikut menjelek-jelekan, menistakan agamamu, maka kamu sama dengan mereka. Ya, innallaha jami'u al-munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a, Allah akan mengumpulkan nanti orang-orang munafik dan orang-orang kafir bersama-sama di dalam neraka jahannam. Alladzina yatarabbasuna bikum, yaitu mereka orang-orang munafik itu selalu menunggu-nunggu kamu semuanya. Fa in kana lakum fathun min Allah, apabila kamu mendapat kemenangan dalam pertempuranmu,
ya dari Allah melawan orang-orang kafir, qalu alam nakum ma'akum, bukankah kami bersama kamu. Wa in kana lil kafirina nasibun, apabila orang kafir yang menang perangnya, yang menang, qalu alam nastahwid alaikum wa namna'akum minal mu'minin, mereka mengatakan kepada orang-orang kafir, bukankah kami telah telah membantu kamu semuanya dan mencegah kamu dari orang-orang mukmin. Wallahu yahkumu bainakum, Allah akan memutuskan di antara kamu semua yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti. Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila, dan Allah tidak akan memberikan jalan pada orang-orang kafir untuk menjahati orang-orang yang beriman. Innal munafiqina yukhadi'un Allah, orang-orang munafik itu menipu Allah. Wa huwa khadi'un, padahal hakikatnya Allah yang menipu mereka. Wa idza qamu ila sholati, cirinya kalau orang munafik itu kalau ingin hendak melakukan salat, kusala, bangunnya malas-malesan. Ya, yura'una nas, kepengen dilihat oleh orang. Wala yadhkuruna Allah illa qalila, mereka tidak ingat kepada Allah kecuali hanya sedikit sekali. Ya, mudabdabina, yang gonjang-ganjing, baina dzalika, antara itu. La ilaha ulai wa la ilaha ula, tidak ke sana tidak ke sini, bukan kepada mereka dan bukan kepada mereka. Wa may yudlilillahu falan tajid lahu sabila, barang siapa yang disesatkan Allah maka tidak akan dapat menemukan jalan. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mengangkat orang-orang kafir sebagai walimu selain orang-orang yang beriman. Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultana, apakah engkau ingin membuat bagi Allah di atas kamu dengan satu kekuasaan mubina yang jelas. Innal munafiqina fi darkil asfali, semuanya orang munafik itu ada di lapisan terbawah, minan nari, dari neraka, walan tajida lahum nasira, dan tidak akan kamu temukan mereka ada yang menolong. Ilal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertobat, wa aslahu, dan memperbaiki diri, wa tasamu billah, dan mereka berlindung kepada Allah, wa akhlasu, dan mengikhlaskan hati mereka, dinahum, terhadap di agama mereka. Lillahi, untuk Allah, faulaika ma'al mu'minina, maka mereka bersama orang-orang yang beriman. Wa sawfa yutillahu al-mu'minina ajran adima, dan kelak Allah akan memberikan orang beriman dengan pahala yang maha besar. Ma yaf'alullahu bi'adabikum, Allah tidak akan menghukum kamu. In syakartum, apabila engkau bersyukur. Wa amantum, dan apabila engkau beriman. Wa kanallahu syakiran alima, Allah maha bersyukur dan maha mengetahui. Ringkasnya saja, ini malam ini kita terjemahkan ayat itu, ayat surat An-Nisa ayat 135 sampai 1447. Tetapi ada yang menjadi catatan penting di sini yang sekarang ini menjadi fenomena yang luar biasa sekali, yaitu undang-undang penistaan agama yang berujung pada saling melaporkan ke Bareskrim. Bagaimana dalam Al-Quran di sini, apabila ada orang yang menistakan agama, ya, bagaimana kita sikapi? Mari kita dengarkan di sini surat An-Nisa ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum, ayat 140 ya. Wa qad An-Nisa 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi, Allah telah menurunkan kepada kamu di dalam Alkitab. Apa yang diturunkan? Ini tafsiriyah namanya, yaitu yang diturunkan apa? Yaitu in sami'tum, apabila engkau mendengar.
mengetahui, melihat apa saja ayatillahi, ayat-ayat Allah, yufaru biha, dikafirkan, disalah-salahkan, disesat-sesatkan, awa yustahza'u biha, atau dihinakan, dicaci maki, dijelek-jelekin, diburuk-burukin, ya. Fala taq'udu mahum, janganlah kamu duduk bersama mereka. Artinya ditinggalkan, tinggal pergi. Kalau kamu lagi ngobrol-ngobrol, kemudian pembicaraannya itu jelek-jelekin ayat-ayat Allah, tinggalin aja udah. Jangan ngobrol dengan mereka. Hatta yakhudu, tapi juga tidak memutuskan persahabatan untuk selamanya. Hatta yakhudu fi haditsin ghairihi, sampai mereka berbicara masalah yang lain. Kalau bicara jelek-jelekan ayat Allah, tinggalin aja udah. Nah kalau sudah selesai, tinggal bisa dagang lagi, bisnis lagi, ya kita bicara lagi. Jadi itu pun kita menjauhi mereka itu bukan untuk selamanya. Sementara mereka bicara, kalau sudah ngobrol yang lain, ya balik lagi. Ini petunjuk dari Al-Quran. Apabila engkau mendengar ada orang menistakan agama, tinggalin aja udah. Jadi dilaporkan baris krim enggak? Enggak. Ini gitu. Sudah ada penistaan agamanya, tapi di sini tidak disuruh lapor ke baris krim, suruh ditinggal aja. Ditinggal pun tidak untuk selamanya, bukan kebencian seumur hidup lalu bermusuh, tidak, sampai mereka berhenti menistakan agama, sampai mereka berbicara masalah yang lain. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Paham? Ini penting nih. Catatan. Jadi kalau ada orang menistakan agama, kamu laporkan apa kamu tinggal? Iya. Kenapa dulu orang-orang Islam pada zaman raja, pada Khulafaur Rasyidin, pada zaman Bani Umayyah, Abbasiyah dan sebagainya, kenapa nggak ada yang dilaporkan ke baris krim? Ya belum ada baris krim. Belum ada baris krim, belum ada. Iya, lapor ke raja juga nggak, tinggal aja udah gitu. Fala taqudu ma'hum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Ya, innakum idzam mithluhum. Kamu sesungguhnya kamu, kalau demikian, apabila engkau tetap duduk bersama mereka, melanjutkan perbincangan-perbincangan, bermesra dengan mereka, mendengarkan ejekan-ejekan mereka terhadap ayat-ayat Allah, berarti kamu sama seperti mereka juga. Udah tinggalin aja, ya. Tapi tinggal juga tidak selamanya, ya. Hatta yakhudu, ada batasannya. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Ya, artinya sampai selesai. Apa bedanya hatta dengan ila? Dengan ila, ya, dhahabtu ila suqi, dhahabtu hatta suq. Jadi kalau ila suq ya ke pasar, ya begitu masuk ya sudah pasar. Tapi kalau sudah kelewat pasarnya ya berarti hatta. Artinya kalau sudah sampai, sudah betul-betul tidak membicarakan, tidak lagi menjelek-jelekan Al-Quran, ayat-ayat Allah, tidak menistakan agama, ya kita bergabung lagi bersama mereka. Innallaha jami'un jamil munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah nanti akan mengumpulkan mereka, orang-orang kafir, orang-orang munafik, bersama-sama dalam neraka jahanam. Saya kira ayat 140 aja yang saya komentarin hari ini, ya. Jadi lapor ke baris krim atau tinggal pergi aja. Tapi ya itulah kira-kira. Jadi memang pada akhirnya kita menyikapi, tetap menyikapi, tapi juga Allah tidak mengajak kita untuk menyimpan dendam dan kebencian kepada siapapun. Ya udah, kita tinggal aja. Sudah, assalamualaikum. Mana mules? Gitu aja. Nah begitu mereka udah selesai ngomongin nilai-nilai agamanya, ya udah kamu datang lagi nggak apa-apa. Kita lebih bisnis kok. Itu aja persoalannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak poin yang sudah kita simak apa yang beliau sampaikan pada kajian kitab Fidal Quran untuk hari ini, Kamis 20
4 Februari 2022 malam hari ini, dan insya Allah kita akan pertajam lagi, kita akan perdalam lagi melalui forum dialog. Dan kali ini kita akan masuk pada sesi yang lain, yakni sesi pembacaan gelombang cinta. Dan di ujung virtual sudah terhubung dengan kami ada Mbak Ayu Siti dari Pelai Hari Tanah Laut Kalimantan Selatan. Assalamualaikum Mbak Ayu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, belum terdengar suaranya. Halo? Belum terdengar suaranya. Ya, belum terhubung. Halo? Oh, belum. Touch dulu untuk unmute-nya. Di touch terlebih dahulu. Yes, biasanya. Gitu. Oke, sebentar Mbak Ayu, kita masih bagaimana rekan operator? Sebentar. Di awal kita sudah terhubung ya. Namun kali ini agak ada kesulitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terdengar enggak? Sekarang sudah terdengar, baik. Oke, sebelum ke gelombang cinta, memaknai kebahagiaan, saya akan sedikit membacakan bionarasi tentang Mbak Ayu ini. Ini adalah mantan buruh perusahaan kayu, namun sekarang menjadi guru di sebuah SMP negeri dan memiliki nama pena Ayu Siti. Nama sebenarnya adalah Siti Rahayu. Lahir di sebuah kota kecil, Pelai Hari, Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Pada 2014, 2016, 2017, 2018, dan 2020 memenangkan beberapa event di tingkat Kabupaten Tanah Laut. Beberapa karya telah diterbitkan pada beberapa antologi bersama, di antaranya antologi puisi Musafir Ilmu, ASKS, Tanah Bumbu 2019, kemudian Rainy Day, Banjarbaru pada 2019, puisi Sayur Mayur Kindai 2019, antologi puisi kuliner Indonesia oleh lembaga Kindai Seni Kreatif pada 2020, antologi Corona Mengepung Listrik Melambung Inisiasi Kindai Seni Kreatif pada 2020, antologi Ruang Stereo Manusia juga 2020, antologi ASKS Riuh Imaji di Tengah Pandemi pada 2020, juga antologi Gembok 2021, dan banyak pada 2022 berhasil membuat sebuah antologi Khatulistiwa Lumbung Puisi Sastrawan Indonesia, kemudian antologi Jaga Jarak Puitis UPT Bahasa Unlam, dan banyak hal-hal yang tentu saja ini dicatat tentang Mbak Siti ini pada malam hari ini, dan beliau memiliki moto menulis membuat bahagia. Alamat beliau di Perum Mahkota Panggung Blok D nomor 56 RT 68 70815 Pelai Hari Kalimantan Selatan. Baik, kali ini kita akan simak Ayu Siti dalam memaknai kebahagiaan. Silakan. Terima kasih. Izin pada Buya Syakur. Aduh, deg-degan saya. Mohon maaf nanti Buya kalau mungkin kurang mantap ya Buya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Memaknai kebahagiaan. Dengan berjalannya waktu secara perlahan tetapi pasti, semua harapan dan cita-cita yang selama ini kita senandungkan, cita-cita yang selama ini kita senandungkan dalam hati yang merindu, setelah tercapai dan tergapai, pasti di penghujungnya akan berakhir dan lalu terkubur. Itu yang harus selalu kita sadari dan kita yakini. Akan tetapi, sementara kita masih berada di dunia ini, kita nikmati saja apapun pemberian Tuhan. Andai engkau menjadi istriku dan benar-benar mencintaiku dengan tulus,
Wahai kekasihku, tentu engkau lebih memilih masak nasi dan bikin sayur lodeh untukku daripada diberi jabatan juru masak utama di restoran mewah dengan gaji yang mahal. Sifat buruk yang selalu melekat pada jiwa manusia, wahai kekasihku, adalah karena sudah terbiasa berlama-lama dibanjiri dengan anugerah yang berlimpah, sampai tidak sadar lagi untuk berterima kasih kepada Sang Pemberi anugerah. Memang terkadang kelihatan kehidupan sangat tidak adil dalam mendistribusikan kekayaan kepada manusia. Ada yang rajin bekerja tetapi tetap miskin. Dan yang bermalas-malas saja tetapi duitnya banyak. Akan tetapi, kebahagiaan adalah pilihan kita yang terkadang menuntut kita untuk kerja keras dan peras keringat. Bila dipikir-pikir lebih dalam, kehidupan itu sesungguhnya, wahai kekasihku, ibaratnya seperti traveling yang terus-menerus mencari kebahagiaan sejak zaman batu dan kehidupan masyarakat primitif sampai sekarang. Lalu di penghujungnya, menurut dugaanku, kebahagiaan yang dapat dicapai manusia itu yang paling penting tidak merugikan orang lain dan tidak melanggar tuntunan langit serta diterima oleh masyarakat luas. Berbagai macam kesulitan hidup yang kita hadapi bukan disebabkan karena kita mencari kebahagiaan, melainkan upaya untuk menghindar dari penderitaan yang mendorong kita untuk mencari kebahagiaan. Kebahagiaan yang sudah dicapai juga bisa saja di kemudian hari tidak ada artinya apabila tidak membawa pertambahan nilai ekonomi dan kedamaian di hati. Engkau harus punya keberanian untuk berpetualang dalam pemikiranmu sendiri. Nanti engkau akan dapat menyaksikan banyak ragam kebahagiaan. Nanti engkau akan dapat menyaksikan banyak ragam kebahagiaan, hakikat, kebenaran, keindahan, kebijakan, dan lain sebagainya yang tidak pernah engkau duga. Untuk menggapai kebahagiaan itu, wahai kekasihku, tidak mesti harus melangkahi berbagai kemustahilan. Banyak hal yang kecil-kecil di sekitar kita dapat menabur kebahagiaan di hati kita yang paling dalam. Apabila kita bisa melakukan apresiasi secara betul, sehingga dapat merasakan keindahan yang membawa kenyamanan. Aku kira semua orang bisa bahagia. Wahai kekasihku, dengan mudah dapat dicapai ketika mereka tidak berhipotesis bahwa target hidup adalah kebahagiaan, melainkan pengabdian atau ibadah kepada Tuhan. Apa yang menjadi rahasia dalam kebahagiaan, wahai kekasihku? Yaitu ketika engkau menemukan sesuatu yang sangat menarik perhatianmu dan engkau mengerahkan segala potensimu untuk merawat sesuatu tersebut. Orang-orang yang berjiwa besar tidak pernah merasa takut menghadapi kondisi kehidupan yang sangat keras. Karena mereka menghadapi kesulitan hidup berdasarkan pandangan hati mereka yang selalu memaklumi apa saja yang terjadi. Siap menanti dengan penuh rasa sabar
menunggu datangnya nasib baik membawa kebahagiaan. Sekalipun ada orang-orang kaya raya yang berlimpah ruah dengan harta, dan ada orang miskin yang papa, tidak punya apa-apa, tetapi input terakhir, baik penderitaan maupun kebahagiaan masing-masing tidak jauh berbeda. Tuhan selalu, setiap memberi sesuatu ada yang diambil. Setiap mengambil sesuatu ada yang diberi. Setiap memberi kemudahan ada yang dipersulit sesuai dengan kadar masing-masing. Andaikan kita bisa mengintai isi hati seseorang, tentu kita akan terkaget betapa adilnya kebahagiaan batin yang dibagikan dibandingkan dengan kesenangan lahir yang berbeda-beda. Sikap diamku dengan tidak berbicara bisa menjadi sangat penting sekali. Terkadang jauh lebih berpengaruh ketimbang diterangkan dengan kalimat dan ucapan untuk menyampaikan perasaan dan pikiran. Bahkan pernah aku sampai pada keyakinan bahwa aku mesti diam untuk selamanya. Setelah itu, baru aku sadari bahwa diam juga dapat didengar oleh orang lain yang punya perasaan yang halus. Teman-temanmu sering bertanya, "Wahai kekasihku." Lalu aku tidak bisa menjawab dengan menggunakan kata-kata yang baik. Akibatnya aku merasa sedih yang sangat dalam karena mereka tidak mampu mendengarkan jawabanku dengan cara diam. Salah paham membaca diam jauh lebih buruk daripada salah paham membaca kalimat. Berhati-hatilah, wahai kekasihku. Berhati-hatilah, wahai kekasihku. Jangan sampai engkau menduga bahwa diam itu sama dengan mengabaikan atau lupa. Bumi juga diam, tetapi di dalamnya terjadi letupan-letupan dahsyat lahar panas. Oleh karena itu, ketika tidak paham, tidak usah berkomentar dulu. Barangkali salah, sebaiknya diam saja dulu. Menunggu sampai engkau paham betul. Jiwa yang tidak diterangi sinar cinta tidak akan dapat melihat dirinya sendiri. Dengan cinta orang dapat mengenali dirinya, dan dengan cinta pula dapat mengenali Tuhannya. Oleh karena itu, cobalah lubangi hatimu sedikit, supaya sinar dapat masuk, nanti akan dapat melelehkan kebekuan hatimu. Disitulah letak ketabahan hati. Izinkanlah aku, wahai kekasihku, untuk berterima kasih kepadamu. Sejak engkau bersemai dalam hatiku, kini pundakku semakin kokoh memikul beban kehidupan ini. Terima kasih sekali lagi. Sama sekali tidak pernah aku bayangkan di usiaku yang ke-35
ternyata hanya sedikit sekali pengalaman hidup yang dapat kuraih. Setelah cinta berbunga di hatiku, baru kurasakan semua yang ada di sekitarku indah semua. Dulu hari-hariku yang kujalani berlalu tanpa arti, hanya membuat segala kekuatanku berguguran dalam penantian hampa. Kulakoni kehidupanku seperti orang asing dan pendatang baru di hadapan semua teman-temanku, dan juga aku merasa sebagai orang asing di hadapan diriku sendiri. Sehingga sampai aku tidak mengenali sosok orang yang ada dalam cermin di hadapanku. Sejak engkau mengatakan kepadaku secara tiba-tiba, aku mencintaimu sejak dulu, tetapi aku tidak punya keberanian untuk menyampaikannya. Sejak itulah aku mulai sadar, seperti orang yang baru bangun dari tidur yang lelap bertahun-tahun. Untuk itulah aku memohon kepadamu, tolong bantulah aku, berusahalah engkau dapat memahami diriku lebih dari apa yang aku katakan kepadamu. Aku sangat sedih sekali, karena yang telah aku sampaikan kepadamu baru kusadari ternyata hanyalah merupakan sedikit pendahuluan dari apa yang ingin aku katakan kepadamu. Engkau memohon kepadaku dengan penuh harap. Lalu kujelaskan kepadamu lebih lanjut. Aku sangat mengerti apa yang engkau rasakan. Bukan hanya sekedar apa yang engkau katakan. Engkau tersenyum mendengar jawabanku. Lalu engkau sandarkan keningmu di dadaku. Aku cinta kepadamu, katamu lagi untuk meyakinkan diriku. Ku elus kepalamu perlahan. Engkau bergumam sambil memelukku erat-erat. Aku lelah, aku tidak dapat berbuat apapun. Ingin ku benamkan wajahku di pangkuanmu. Lalu engkau elus kepalaku seperti ini. Berhubung waktu semakin larut malam, aku sarankan engkau pulang. Biar aku mengantarmu. Engkau tidak menjawab, hanya mengangguk setuju. Sesampai di rumahku minta kesediaanmu. Besok siang datang ke rumahku lagi. Engkau pun mengangguk setuju. Akhirnya di tengah terik matahari di musim panas itu, aku sampaikan kepadamu maksud dan tujuanku. Besok pagi aku akan pergi ke hutan untuk bertapa selama 40 hari. Aku ingin menyendiri, mencari suasana hening yang dapat membuat aku tidak berpikir lagi. Dalam kesepian di hutan, aku ingin berhadapan dengan diriku sendiri. Sambil terpelongo, engkau bertanya kemudian, "Boleh aku mengantarmu?" "Boleh, tapi hanya sampai di pinggir hutan," jawabku cepat sambil kurangkul pinggangmu yang ramping itu.
untuk sementara ini aku tidak dapat mengambil keputusan apapun. Nanti saja setelah pulang dari hutan. Aku menghimbau engkau untuk bersabar. Engkau tidak menjawab apa-apa. Hanya dengan mengangguk tanda setuju. Indramayu 24 Februari 2022, Abdul Syakur Yasin. Terima kasih. Oke. Luar biasa spesial malam hari ini, Ayu Siti. Awalnya deg-degan, di tengah sudah bisa menikmati. Bahkan ada cengkok-cengkok yang seperti lagu dangdut begitu. Baik, saya akan coba bergabung dengan inisiator kita malam hari ini, yakni Habib Cinta. Saya kira sudah ada di virtual malam hari ini. Assalamualaikum, Habib. Waalaikumsalam, Kang Afkar. Okay. Sehat, Habib ya? Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Kita akan sedikit diskusi tentang memaknai kebahagiaan malam hari ini yang sudah tadi dibacakan oleh Mbak Ayu Siti yang awalnya deg-degan tapi kemudian menikmati gelombang cinta malam hari ini. Dan ini memaknai kebahagiaan tentu memiliki makna yang sangat cukup panjang kalau kita harus jabarkan begitu. Habib memiliki sudut pandang apa dari gelombang cinta malam hari ini? Selain juga mengapresiasi yang tadi sudah membacakan gelombang cinta Mbak Ayu Siti. Silakan, Habib. Ya, pertama tadi saya setuju ya dengan Kang Afkar. Mbak Ayu tadi awal-awal belum panas lah, tapi setelah di pertengahan tambah panas, tambah menghayati ya. Bagus sekali. Oke. Saya ingin sebagai pembukaan ya, saya ingin menyapa ahlan wa sahlan kepada guru kita semua, Buya Syakur ya, dan semua sahabat-sahabat Buya di mana saja. Saya ingin memulai dengan ini bahwa saya ingin mulai dengan mengatakan bahwa gelombang cinta ini adalah sebuah karya seni bernilai tinggi. Dan ini saya sering katakan bahwa di dalamnya ada keindahan, di dalamnya ada kebaikan, dan lebih utamanya di dalamnya ada pengetahuan. Ya. Saya ingin awali dengan perkataan dari penyair Hafid Shirazi dalam dalam awal bait syairnya. Dia mengatakan begini: ala ayyuhassaki adri ka'san wa nawilha ki esek oson namut awal wali uftot muskilho. Kalau di dalam terjemahan bahasa Arabnya itu secara lengkap, ala ayyuhassaki adri ka'san wa nawilha badali al-isik maisuran fa'adha yusruhu usran. Oke. Dia bilang, kira-kira kalau saya terjemahkan bebas ya, bahwa wahai peminum, wahai pemabuk, ya, putarkanlah minuman, cawan, gelas anggur itu. Ya, lalu kamu teguk, lalu kamu minum. Cinta itu memang permulaannya tampak gampang. Tapi ketika kamu masuk dalam gelombang cinta, ketika kamu berusaha memahami cinta, kamu harus siap-siap masuk dalam berbagai persoalan, dalam berbagai masalah. Ya, jadi memang kalau kita lihat ngaji sama Buya ini betul-betul indah, begitu-betul menarik. Tapi jangan salah ya, jangan gegabah bahwa ini perjalanan cinta, rizki cinta ini tidak didapat oleh semua orang. Hanya orang-orang yang punya nyali besar, hanya orang-orang yang memang sudah ketemu dengan Tuhan dan memahami bahwa Tuhan itu hanya senang dan hanya memandang kepada pecinta. Dan di situ nanti dia akan mendapatkan kebahagiaan, Kang Afkar. Nah, kebahagiaan itu hanya dimiliki oleh pecinta. Itu pendahuluan dari saya. Dan kata Maulana, Kang Afkar, saya tambah sedikit. Kata Maulana apa? Ketika di mana saja kamu temukan ada pengajar cinta, ada guru cinta, Maulana memanggil seluruh pecinta di dunia di mana saja. Kata Maulana apa dalam syairnya? Bio, ke Pasimon ya. Kasimon Sawi, para pecinta di mana saja, ayo kemarilah, datanglah.
Ini ada khutbah cinta sedang disampaikan. Ada jamuan makan malam sedang disampaikan. Kamu diundang untuk hadir di sini. Ya. As induri bio, kamu jangan jauh-jauh dari ini, dari meja makan cinta ini. Di sini ada hidangan cinta, ada ma'daba ilahiyah, ada sebuah jamuan besar dari sang kekasih Al-Habib Allah Subhanahu wa taala. Di sini datanglah kembali. Bidakwati syirin moji misuri. Ini adalah sebuah ajakan yang manis, ajakan cinta, gelombang cinta ini adalah kemanisan. Ya, hanya orang yang sakit yang tidak mau. Iya kan? Iya kan? Kalau orang masih sehat, insya Allah pasti suka, pasti senang. Itu ada Kang Hafid itu dulu ya. Terima kasih. Luar biasa ini untuk Habib Cinta. Gelombang cinta ini merupakan perjalanan cinta dan juga rizki cinta. Dan ini merupakan anugerah yang sangat luar biasa. Sebelum ke Buya, saya ke Mbak Ayu dulu. Mbak Ayu, saya tadi ada statement di awal bahwa sampai untuk membaca gelombang cinta malam hari ini harus pamitan ke Buya, merasa deg-degan, tapi kemudian di tengah-tengah istilah Habib Cinta tadi ngegas luar biasa katanya. Dan cukup menikmati. Sebenarnya apa yang terjadi dengan gelombang cinta malam hari ini? Silakan Mbak Ayu. Terima kasih. Puisi malam ini merupakan pengalaman saya yang pertama membaca puisi terpanjang, Bu ya, Habib. Jadi saya menyadari sepenuhnya tadi ada beberapa yang saya baca berlepotan, salah baca. Tapi sebagai orang seni kita harus bisa mengatasi itu ya dengan memainkan bagaimana agar keberlepotannya nggak terlalu nampak gitu. Dan kalau saya membaca ini memang luar biasa. Banyak sekali pelajaran yang bisa saya pribadi petik ya. Memang hidup itu penuh perjuangan dan juga pengorbanan. Dan kebahagiaan itu memang benar tadi yang dikatakan oleh Habib, oleh Buya juga. Kebahagiaan itu hanya milik orang-orang yang mau berjuang. Insya Allah Ayu Siti juga merupakan orang yang selalu berjuang untuk meraih kebahagiaannya. Makanya saya tidak pernah membuang masa lalu saya yang hanya sebagai mantan buruh. Bagaimana saya berjuang menghidupi anak saya yang masih kecil, bekerja keras sebagai buruh di perusahaan kayu. Dan ketika pertama kali masuk saya ditempatkan di bagian yang sebenarnya kurang manusiawi untuk seorang perempuan. Tapi itu tetap saya terima, saya jalani dengan berlapang dada demi si buah hati. Dan akhirnya Allah itu maha adil, setiap dia memberi pasti ada yang diambil, setiap diambil pasti ada yang diberi. Saya merasakan kedahsyatan itu. Betapa Allah sangat mencintai saya, dan tentu saja saya juga sangat mencintai Allah. Terima kasih Allah sudah mempertemukan saya dengan Buya. Dan puisi ini sudah saya print, akan saya simpan. Terima kasih Buya. Ya. Oke, luar biasa Ayu Siti. Sekarang ke Buya. Ini tentang memaknai kebahagiaan Buya. Ternyata di dalamnya tetap berisi tentang liku kehidupan perjalanan manusia yang kemudian menemukan kebahagiaan yang saya kira tidak terduga. Kalau tadi disampaikan oleh Mbak Siti, setiap yang diberi, yang diambil pasti akan ada gantinya. Itu memaknainya seperti apa Buya? Ya. Jadi begini aja dah. Langkah awal pertama-tama persyaratan mutlak seseorang masuk dalam wilayah kebahagiaan itu ketika dihilangkan oleh Tuhan dari hati kita rasa takut dan kecewa. Itu. Selagi Anda masih ada takut, Anda tidak akan pernah nyaman. Selagi Anda masih kecewa, Anda tidak akan pernah nyaman. Jadi satu pintu gerbang kita masuk ke dalam wilayah kebahagiaan itu adalah ketika kita sudah tidak punya rasa takut lagi dan tidak punya rasa kecewa lagi. Itu dijelaskan dalam Al-Quran, Inna awliya Allahi la khaufun alaihim
walahum yahzanun. Sesungguhnya para kekasih-kekasih Tuhan itu adalah orang yang sudah tidak punya rasa takut dan rasa kecewa. Nah, bagaimana supaya kita tidak takut dan tidak kecewa? Pada halaman 4 dikatakan di sini, aku kira, alinea terakhir halaman 4, aku kira semua orang bisa bahagia. Wahai kekasihku, dengan mudah dapat dicapai ketika kita tidak berhipotesis. Ketika kita tidak berhipotesis bahwa target hidup adalah kebahagiaan. Sebetulnya tidak salah. Ini sudah sangat bagus sekali kalau ada orang berhipotesis hidup adalah mencari kebahagiaan, bukan harta. Karena harta tidak menjamin orang hartanya banyak itu bahagia. Betul. Ya, tapi itu pun sekalipun orang yang sudah niatnya hidup mencari kebahagiaan sudah betul, tidak mencari harta, tapi ada yang lebih tinggi lagi, melainkan pengabdian atau ibadah kepada Tuhan. Jadi kita sudah tidak mencari kebahagiaan, tidak mencari harta, tidak mencari jabatan, tidak mencari tahta, tidak mencari wanita, dan tidak apa-apa. Semua apa yang kita lakukan adalah dalam rangka beribadah kepada Tuhan. Di sini artinya bahwa sejak kapan seseorang tidak lagi bersedih hati, ketika apapun yang dilakukan adalah dalam rangka mengabdi kepada Tuhan. Ketika kita berbuat baik kepada siapapun, kita tidak menghutangi budi baik kepada siapapun. Kita tidak menanamkan jasa kepada siapapun. Yang kulakukan semata-mata hanya melaksanakan perintah Tuhan. Sehingga ketika orang yang kita bantu itu, kita tolong itu, kemudian durhaka dan tidak berterima kasih, kita tidak kecewa. Karena kita sejak awal kita niatnya lagi melaksanakan perintah Tuhan, nggak ada urusan dengan kamu. Begini, nggak apa-apa saya berulang-ulang biar paham ya. Ketika engkau dilawan oleh anakmu, kecewa nggak? Kecewa. Kalau yang melawan anak orang lain kecewa nggak? Enggak. Sebabnya apa? Ya. Itulah. Kenapa engkau kecewa? Karena engkau merasa berbuat baik kepada anakmu. Kalau yang lawan anak orang lain, kenapa tidak kecewa? Karena Anda tidak merasa berbuat baik. Suamimu berselingkuh, sakit hati enggak? Sakit. Kenapa kau sakit hati? Merasa ngurusi. Karena kamu merasa telah memuliakan suamimu. Engkau ngurusin suamimu, masak buat suamimu, nyuci baju suamimu, ya menemani suamimu dan bertahun-tahun dengan suamimu. Ternyata dia berselingkuh. Kalau yang berselingkuh sama orang lain, kecewa enggak? Enggak. Jadi kalau begitu, munculnya kekecewaan adalah dari kebaikan-kebaikan itu sendiri. Selagi kebaikan itu ada yang kita lakukan bukan untuk Allah, tapi untuk diri kita sendiri. Setiap kebaikan yang dilakukan untuk diri sendiri, supaya dihormati, supaya ditaati, supaya disanjung, supaya percayalah, bersiap-siaplah Anda akan dikecewakan. Tapi ketika semua kebaikan yang kau lakukan adalah dalam rangka pengabdian kepada Tuhan, dijamin engkau tidak akan pernah kecewa. Terima kasih. Puncak kebahagiaan, memanai kebahagiaan pada prinsipnya adalah ketika kita merasa segala sesuatu yang kita lakukan semata-mata karena ibadah kepada Allah. Itu yang disampaikan Buya barusan, dan sekarang kita akan buka dialog, dan di ujung virtual sudah terhubung juga dengan kami. Mohon dibantu rekan operator. Nampaknya ada Kang Badar ya di Cirebon yang akan bergabung dengan kita. Assalamualaikum Kang Saiful Badar di Cirebon untuk memberikan apresiasi pada malam hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Silakan Kang Badar. Silakan Kang Badar. Assalamualaikum. Kang Saiful Badar di Cirebon untuk memberikan apresiasi pada malam hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Silakan Kang Badar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah 2 malam Buya menyimak ya. Walaupun dalam kondisi di Cirebon level 4 Bib ya. Tapi alhamdulillah gelombang cinta ini adalah bagian dari sisi lain kehidupan. Artinya ketika memasuki gelombang cinta ini, maka ada sesuatu yang membuat hati ini semakin kuat. Kekuatan cinta. Tadi Habib sudah menyampaikan bahwa kekuatan cinta itu akan mampu menjadi kekuatan tidak hanya imun, tapi juga bagaimana menghadapi kehidupan. Buya, ada yang menarik Buya. Dalam target hidup kita ini kan bahagia. Bahagia apa kesempurnaan? Itu yang pertama. Yang kedua, kadar seseorang itu kan berbeda. Artinya bagaimana sih secara fisik mengukur bahwa saya ini bahagia atau orang lain bahagia. Terkadang kita sering terjebak bahwa bahagia adalah hidup happy, hidup enak, hidup santai. Atau terkadang kita memahami kebahagiaan dari sisi material, jika punya ABC, tetapi justru di sisi lain, ruang hampa dalam hati ini akan selalu ada. Makanya ketika Buya mengajak kholwat itu adalah kan sesuatu di mana kemudian jiwa hampa itu akan menemukan kehampaannya. Ketika kita bangun malam, kita akan menemukan kesunyian. Nah, di situ saya sering merasakan ada semacam daya nalar yang kemudian saya sering mengungkap bahwa apakah kesunyian dan kesepian hati ini bisa menjadi proses untuk menuju kebahagiaan. Puisi malam ini sangat luar biasa. Ending dari tadi yang Buya sampaikan adalah kekuatan kita beribadah ya. Kekuatan cinta kita kepada Allah. Tapi dalam prosesnya Buya, ini saya perlu petunjuk nih. Artinya bagaimana mengisi ruang yang kosong. Yang terkadang ruang kosong ini mudah dimasuki oleh apa yang namanya bisikan-bisikan setan, Buya. Jadi ketika ruang hampa, ruang kosong, ini setan cepat masuk gitu. Makanya kemudian yang tadinya kita akan mengejar target kebahagiaan itu sering terganggu. Malam hari ini Mbak Siti ya menggugah lagi rasa kebahagiaan dengan gelombang cinta. Ya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa dengan cara membaca karena memang ahli baca prosa. Begitu Buya, saya pengen mendapatkan ketika ruang hampa, ruang kosong itu masuklah kemudian sikap keraguan dari apa yang telah diperbuat. Terima kasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Saiful Badar dari Cirebon. Bahwa ya, langsung Ya. Buya, silakan. Memang itu di dalam Al-Hikam Ibnu Athaillah, di dalam syarahnya Iqadul Himam, dikatakan di situ bahwa kesibukanmu, apakah kesibukan fisik dengan bekerja, batin tulang, peras keringat, jungkir balik, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, siang jadi malam, menjadi siang, ataupun juga kesibukan batin kamu dengan kerisauan, kegelisahan, ketakutan, kesedihan dan sebagainya, itu semuanya membuat dirimu terkapar. Engkau dalam ruang hampa dan sulit engkau akan menemukan Tuhanmu. Dan terlalu banyak kesibukan-kesibukannya itu. Makanya jangan sampaikan ada ruang-ruang hampa itu, supaya kita sibukkan semuanya adalah dengan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ada ruang-ruang kosong di dalam diri kita ini. Karena sangat berbahaya sekali ruang-ruang kosong itu.
Di dalam Al-Quran sendiri dikatakan, wa idza faragta fansab. Kalaupun sudah selesai kau bekerja, fansab, bekerja lebih keras lagi. Jangan dikira setelah selesai kita nikmati, tidak, kita bekerja lebih keras lagi. Kata Imam Syafi'i, fa innal ladzal 'aishi fin nasabi. Lezatnya kehidupan adalah ketika kita bekerja keras. Ya. Nah, kerja keras ini bukan kerja keras kesibukan mencari dunia, tapi juga dengan diisi dengan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hampir semua orang kalau ditanya tujuannya bahagia, ngomong sih benar. Hampir semua orang, kamu hidup mencari apa? Dunia bahagia, saya mencari bahagia. Jawabnya sama, hebat jawaban semua, bahagia. Tetapi pada prakteknya setelah saya amati, hampir semua orang mencari dunia. Ya, sampai kesehatan sendiri dikorbankan untuk mencari harta. Coba nunggu warung, kadang sedang laris dari mulai jam 8 pagi sampai jam 12 malam non stop, mumpung lagi laris sampai kan dia jatuh sakit. Setelah sakit, uangnya dihabiskan buat berobat lagi. Nah itu, bahwa harta yang banyak tidak mesti menjamin dia bahagia. Jadi akhirnya bahwa sesuai dengan proposal awal ya yang telah disampaikan oleh Tuhan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa aku tidak mencipta jin dan manusia kecuali untuk mengabdi. Illa liya'budun, untuk mengabdi. Jangan menyembah ya. Allah bukan sesembahan. Tapi kita mengabdi kepada Allah. Jadi artinya bahwa kalimat ini wa ma khalaqtul jinna, dan aku tidak mencipta jin, wal insa, dan manusia, illa, kecuali liya'budun, supaya mereka mengabdi kepadaku. Ini kalimat bahasa Indonesianya adalah bukan Allah tidak mencipta, tetapi Allah menetapkan bahwa ciptaannya itu ya tidak lain ya secara eksklusif semata-mata hanya untuk mereka mengabdi kepadaku. Jadi kalimat la dan illa, atau dalam bahasa Arabnya lil ikhtisas, lil qasr, kalimat eksklusif, saya hari ini tidak makan apa-apa kecuali nasi. Sebetulnya bukan menyatakan tidak makan, tetapi hari ini saya hanya makan nasi saja. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, itu bukan meniadakan Tuhan, tapi menetapkan ketuhanan secara ikhtisas, secara eksklusif hanya kepada Allah. Jadi Tuhan itu hanya Allah, itu bahasa Indonesianya. Jadi kalau kita mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah, itu struktur bahasa Arab. Bahasa Indonesianya Tuhan itu hanya Allah, itu cuma seperti itu. Jadi manusia itu diciptakan hanya untuk mengabdi, bukan untuk yang lainnya. Nah, jadi kalau kita hidup ini tidak untuk mengabdi kepada Tuhan, berarti kita melanggar proposal awal, tidak sesuai dengan jalurnya. Nah, sehingga artinya begini. Ketika kita berbuat sesuatu, tapi masih ada harapan di dalam diri kita mendapatkan sanjungan. Anda pernah melakukan nggak begitu? Pernah. Ada kan? Nih, biar orang tahu nih, gue nih hebat nih, gue ini dermawan nih, kan gitu. Sehingga ngasihnya juga sengaja, nyumbangnya itu sebelum khutbah Jum'ah. Sambil bawa wartawan 3. Iya kan? Sama dipoto, terus Jumat tuh di Radar Cirebon. Nah itu kan. Nah, percaya atau tidak? Ternyata setelah diberikan uang itu, dia menunggu orang bertepuk tangan, ternyata enggak ada yang tepuk tangan. Kecewa enggak? Kecewa. Apalagi tepuk tangannya, tepuk tangan pramuka, prok. Makin marah dia. Jangan minta sumbangan lagi kepadaku. Jadi kekecewaan itu adalah berawal dari karena kita sudah salah arah. Bahwa dalam berumah tangga juga, nih Bu Ayu Siti,
Kalau ketika engkau menikah niatnya untuk mencari kesenangan berumah tangga, Anda kecewa kok. Tapi kalau niat awalnya sengaja untuk beribadah kepada Allah, maka suami apapun yang kau temukan pasti akan membahagiakan kamu. Karena tidak ada urusan dengan orang. Jangan pernah punya harapan ar-roja. Ketika Anda berharap dari siapapun, Anda selalu kecewa. Ketika Anda sudah tidak berharap kepada siapapun untuk berbuat baik kepadamu, maka sejak itu engkau merasakan semua orang yang ada di sekitarmu baik-baik semua. Terima kasih. Ya, luar biasa. Luar biasa Buya. Terima kasih untuk penjelasan yang sudah diberikan atas beberapa penyampaian yang disampaikan oleh Mas Badar. Kita masih punya ruang waktu sedikit. Kembali ke Habib sekarang, Habib Cinta. Habib, ini tentang ruang-ruang kosong pada hati kita. Bisakah kemudian menjadi bahagia ketika itu ditarik dalam perjalanan cinta dan rezeki cinta? Karena ini masih berkaitan dengan cinta, Habib. Silakan, Habib. Ya, saya ingin pertajam dan apresiasi dari puisi Buya malam hari ini yang memang syarat dengan cinta. Saya catat di sini hal-hal yang menurut saya paling menarik dari apa yang disampaikan oleh Buya ya, di halaman 8 ya. Dia bilang di situ, jiwa yang tidak diterangi sinar cinta tidak akan dapat melihat diri sendiri ya, dan juga tidak akan mengenal ya, diri sendiri tidak akan mengenal Tuhan ya. Ini menarik ya. Mungkin ini penjabaran dari man arafa nafsa arafa rabbah atau seperti itu, nanti mungkin Buya bisa menjelaskan ya. Bahwa di sini betapa pentingnya cinta ini ketika Buya mengisyaratkan di sini cinta sebagai dasar untuk mengenal diri. Bahwa sekarang ini berbagai problem yang ada di masyarakat saat ini, kegaduhan ini karena orang banyak nggak kenal dirinya. Bagaimana orang yang tidak mau mengenal dirinya, bermasalah dengan dirinya, mencoba menyelesaikan masalah orang lain. Ini tidak mungkin, ini yang terjadi. Ya. Kemudian kaitan cinta dengan kenal kepada Tuhan ini lebih menarik sekali. Berarti apa? Kesimpulan saya bisa simpulkan bahwa kalau orang tidak dalam hatinya nggak ada cinta, bisa dipastikan nggak kenal Tuhan. Karena hakikat Tuhan itu, hakikatnya ya cinta. Tuhan itu memperkenalkan dirinya dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan diulang-ulang terus. Berarti apa? Hei, kalau kamu kenal aku ini adalah zat sumber cinta, sumber kasih sayang. Jadi kalau kamu dalam dirimu belum ada cinta, kamu belum kenal aku, kamu belum beragama. Gitu kan? Berikutnya Kang Afkar pada halaman 9. Ya, ini yang menarik sekali juga. Cinta membuat segala sesuatu tampak indah. Orang ini dikatakan dalam cerita ini 35 tahun baru dia bisa memahami setelah ketemu dengan cinta. Kamu beragama 40 tahun lebih sudah memahami agama dari sana sini. Kamu sudah tampak nggak keindahan Islam itu? Ajaran Islam sudah tampak indah buat kamu. Lah kamu jaga mulutmu aja belum bisa kok. Kamu jaga sikapmu aja belum bisa kok. Kamu tidak menyenangkan bagi banyak orang kok. Nah, ini berarti ada yang salah ketika kamu tidak menemukan keindahan ajaran Islam, dan ini hanya bisa ditemukan oleh pecinta. Setelah orang ketemu cinta, baru dia akan menemukan keindahan. Dan yang lebih menarik mungkin nanti saya minta penjelasan dari Buya, ya, bagaimana Athor misalnya menyebut cinta itu esek itu sebelum makrifat. Berarti apa? Kamu jangan ngaji dulu, jangan perdalam ilmu agama dulu, sebelum kamu hatimu belum diisi dengan cinta. Karena nanti kamu akan berantem sama orang lain, cari musuh. Tapi kalau hatimu sudah dipenuhi dengan pancaran cinta yang dalam syair ini Buya sebut dengan sinar cinta, kalau sudah ada sinar cinta, kemudian mendapatkan ma'rifat ilahiyah, maka ilmu akan menjadi nur, akan menjadi cahaya, menerangi dirimu dan menerangi orang-orang di sekitarmu. Nah, kan? Itu menarik sekali. Dan yang terakhir Kang Afkar, nanti sebelum saya akhiri dengan sebuah pertanyaan penting, pada halaman ke-10, tentu banyak yang bagus, tapi ini menurut saya yang paling menarik. Pada halaman 10, ini Buya mengisyaratkan tentang syair ini, puisi-puisi Buya ini selalu bicara bukan monolog, dialog. Dialog antara asyik dan maksud. Ini yang kurang di tengah-tengah kita. Orang tua dan anak hubungannya apa? Hubungan antara atasan dan bawahan. Murid sama guru juga begitu. Hubungannya itu atasan bawahan.
bukan antara asyik dan maksud, bukan pecinta dengan kekasihnya. Sehingga selalu karena dari atasan harus ada perintah. Dan kata Buya tadi, kalau itu bukan anakmu, kamu kan nggak ada urusan. Tapi karena kamu merasa berbuat baik sama anakmu, maka kamu kecewa dan seterusnya. Tapi kalau didasari dengan cinta, anak kita kas kita suruh nggak mau, ya kita sabarlah. Mungkin dia lagi capek, ya sudah kita yang nanak nasi sendiri. Ini karena dasarnya cinta. Ya kan? Kalau ini di sekolahan akan terjadi perubahan kalau dasarnya hubungan antara murid dan guru itu berdasarkan cinta. Kalau di rumah tangga luar biasa akan terjadi perubahan. Kalau seperti dialog di sini kan sangat menarik ketika Buya mengatakan apa dalam halaman 10 itu, aku sangat mengerti apa yang engkau rasakan. Inilah bahasa pecinta. Pecinta itu tidak nyaris seolah-olah tidak menggunakan telinganya, tapi dia menggunakan hatinya untuk memahami perasaan orang lain dulu. Baru dia menggunakan telinganya. Yang sekarang aja kita sudah nggak mendengar dengan baik. Wah, hati kita sunyi dari cinta. Ya ini akhirnya dalam rumah tangga terjadi banyak masalah, dalam bermasyarakat terjadi banyak masalah. Karena kita tidak berusaha memahami perasaan orang lain. Nah, ini hanya bisa difahami oleh pecinta. Dan yang terakhir, yang husnul khitamnya menarik ketika pecinta mengambil keputusan dari hutan. Ini ada sebuah pesan kuat bahwa seringkali orang mengambil keputusan yang tergesa-gesa dengan emosi karena dasarnya dia bukan pecinta. Kenapa di hutan? Karena dia perlu kholwat, karena dia perlu menyendiri, dia perlu berdialog dengan dirinya sendiri, dia perlu berdamai dengan dirinya sendiri, baru dia akan bisa berdamai dengan orang lain. Maka hutan adalah tempat kesunyian, tempat yang sangat alami. Di situ dia bisa menemukan kekasihnya, berdialog dengan alam. Baru setelah itu, setelah 40 hari, dia bisa mengambil keputusan. Ya. Dan pasti keputusannya akan benar, karena sesuai dengan hati nuraninya. Dan yang terakhir pertanyaan ini, Buya, tadi menjelaskan Buya menyinggung surat Yunus ayat 62, bahwa wali-wali Allah itu tidak pernah susah, tidak pernah sedih. Tapi seolah-olah dalam ayat ini, hanya wali-wali Allah saja yang tidak pernah sedih, tidak pernah susah. Sementara dalam syair Buya kelihatan bahwa kebahagiaan itu sangat beragam dan itu dimiliki oleh semua orang. Semua orang bisa merasakan bahagia. Buya menyebutnya dengan batin kebahagiaan tadi. Tapi dalam ayat ini seolah-olah bertentangan bahwa hanya kekasih-kekasih Allah yang bisa bahagia. Mohon diuraikan kira-kira rahasianya apa. Yang kedua, Buya, pertanyaan saya, seringkali masyarakat ini kurang bahagia, terutama masyarakat kita, karena menjadi korban penipuan dan korban kebohongan dalam bentuk apapun. Nah, orang yang suka menyebarkan kebohongan itu dikatakan memiliki sifat karakter dajjal. Saya ingin penjelasan dari Buya. Dajjal ini adalah musuhnya Nabi. Kalau Nabi itu adalah duta kebahagiaan Tuhan yang selalu berbagi kebahagiaan. Kalau Dajjal duta kebohongan, dia selalu berbagi kebohongan, penipuan dengan mengatasnamakan apapun, kadang-kadang juga mengatasnamakan agama. Nah, Dajjal itu sebenarnya seperti apa, Buya? Apa bisa nggak kita tafsirkan Dajjal dalam pengertian yang umum? Ada juga mungkin penafsiran-penafsiran secara tekstual. Itu saya ingin penjelasan dari Buya. Oke, itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Untuk para penjelasan dan kesimpulannya tadi tentang cinta dan cinta. Namun ada dua pertanyaan terakhir, Buya, tentang wali dan saya ingin Dajjal. menjawab. Kenapa kita banyak bicara cinta? Ya. Ya, hampir setiap malam Jumat, malam Senin, cinta selalu mengemuka. Ya. Ini sebetulnya kalau kita sadar, kita sedang membuat satu antitesis terhadap fenomena di masyarakat kita, di mana ada anggapan bahwa semakin kita membenci orang lain, membenci agama lain, membenci sekte lain, membenci keyakinan lain, itu orang yang beragama yang hebat. Ditanamkan rasa kebencian kepada sesama adalah merupakan indoktrinasi, seolah-olah dia beragama yang hebat, bukan cinta tapi kebencian. Kafir, bid'ah, musyrik, murtad, sesat, setiap hari begitu semuanya. Apakah seperti itu beragama? Ini antitesis terhadap fenomena yang kita semacam ini. Sebagaimanapun nanti saya ingin mengatakan bahwa sesungguhnya ketika engkau melihat sosok yang ada di dalam cermin
yang ada di hadapanmu dan engkau tidak mengenali siapa sosok yang dalam cermin di hadapanmu, itulah simbol dari orang yang tidak mengenali dirinya sendiri, Habib. Ya, lihat kaca. Siapa loh? Siapa? Ini artinya satu kedunguan seseorang yang tidak mengenali dirinya sendiri. Tetapi juga ingin saya katakan bahwa man arafa nafsahu arafa rabbah itu juga bukan hadis, itu mah hadis Yunani itu Aristoteles itu tuh. Ya, bukan hadis. Tapi ya apa salahnya? Ya kebenarannya kebenaran, tidak mesti harus kata Nabi. Aristoteles juga diduga juga Nabi juga kok. Diduga Nabi juga kok begitu. Kemudian saya ingin mengatakan lagi bahwasanya kekasih Allah itu dijamin tidak ada rasa takut dan kecewa. Ini dikatakan dalam Al-Quran tidak secara eksklusif, tidak dalam bentuk qasr, tidak dalam bentuk ikhtisas. Inna awliya Allahi la khafun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya kekasih-kekasih Allah itu tidak ada rasa takut dan kecewa bagi mereka. Nah, yang eksklusif itu adalah innama yakhsyallaha min ibadihi al ulama. Innama itu adalah jumlah adatul qasr. Jadi semata-mata yang mengagumi kehebatan Allah hanyalah orang-orang yang berilmu. Karena orang yang berilmu bagaimana bisa tahu hebatnya Allah? Dia tidak tahu langit itu apa, matahari apa, bumi itu apa, matahari seperti apa, jaraknya berapa kilometer, berapa banyaknya galaksi-galaksi, dan kita sekarang posisi kita di galaksi mana. Ya, kalau orang nggak ilmu dia mana tahu hebatnya Allah. Nah itu secara eksklusif. Jadi dijamin orang tidak akan mengagumi kehebatan Tuhan kecuali hanya para ulama. Tapi kalau orang tidak takut dan tidak kecewa itu tidak hanya dikhususkan pada orang yang aulia saja, tapi juga bisa saja dia belum kelasnya wali, ya kan begitu, ya. Tapi dia sudah nyaman hidupnya, yaitu ketika orang itu hidupnya dengan hati yang baik, dengan niat yang baik, selalu menolong orang dan sebagainya, dia juga mendapatkan kenyamanan dalam hatinya. Bahwa semua orang ketika berbuat baik kepada siapapun, kebaikan membawa kebahagiaan. Itu. Tetapi kalau kekasih Allah, tetapi ingat lagi saya ingin mengatakan bahwa konotasi kita kalau sudah kita cerita waliullah, itu kita selalu terpaku Ibnu Arabi, Dzunun Al-Masri, Abul Hasan Asyadzuli, ya kan? Kemudian siapa lagi? Rabi'ah Adawiyah. Di sekitar kita juga banyak aulia illah, cuman kan mereka tidak mengatakan aku wali. Di sekitar kita juga ada kok, mungkin orang sederhana, dia bukan kiai, tapi saya merasakan ini orang hebat banget ya. Nah makanya kalau kita ada rasa cinta kepada Tuhan, hal-hal yang sepele itu menjadi indah semuanya. Ada seorang buruh tani namanya Bitarmi. Dia kerjanya buruh tani di sawah. Dia dibayar 50.000 lah sehari. Ya, dijemur matahari seharian tuh nyabuti rumput itu 50.000. Tetangganya lagi memperbaiki musola. Dia nyumbang 10.000 kok. Kalau tanpa cinta dalam diri kita tidak sadar bahwa itu hal yang luar biasa. Dapat 50.000, nyumbang musola 10.000, jadi berapa persen tuh? 20%. Ya. Saya nanya sama Pak Edi nih, andai kan Anda punya uang 5 miliar, sanggup gak nyumbang 1 miliar? Iya. Ya itu, jadi artinya bahwa di tengah-tengah kita banyak orang yang hatinya baik. Dan pada akhirnya nanti yang bisa ketemu sama Allah, itu orang yang hatinya baik. Harta kita, amal kita, dunia kita nggak ada urusan. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nah kemudian
Kita mesti sadari lagi tentang Dajjal ini, Beb. Saya melihatnya bahwa Dajjal ini menurut pendapat saya hanyalah simbol-simbol saja. Bukan secara fisikly seperti di dalam kitab-kitab kuning yang saya baca, itu tingginya Dajjal, dia kalau kakinya ke lautan itu sampai ke mata kaki, ya, lautan Atlantik itu hanya semata kakinya, segede apa itu. Kemudian dia bisa masuk ke rumah semua orang, kemudian dia bisa berbahasa apa saja. Nah, jangan-jangan Dajjal ini Mbah Google barangkali. Dia bisa berbahasa apa saja, bisa masuk ke dalam rumah-rumah orang, yang menyebabkan anak-anak kita jadi tidak sholat maghrib. Ya asik sih nonton Google. Nah mungkin Dajjal sama Google ada LO-nya sama ya, Google Dajjal kayak gitu. Ya. Dan matanya satu. Ya. Jadi bermata satu Dajjal, Illuminati. Ya, jangan-jangan itu Dajjal itu adalah negara yang tersembunyi. Ya, negara yang tersembunyi tapi dia yang mengatur dunia ini. Iya. Iya, daulah khafiyah. Mamlakatun khafiyatun tahkumul bilad, tahkumul alam. Ya, mamlakatun khafiyatun, kerajaan yang tersembunyi, orang tidak tahu di mana tempatnya, raja siapa, tapi tahkumul alam, mengatur dunia ini. Itu ya boleh bisa saja ini Freemasonry, ya Thariqah Masuniyah, yang terdiri dari orang-orang yang memiliki modal-modal besar yang mengatur dunia ini sampai semau dia. Ya di mana saja ketika ada presiden lawan dijatuhin kok, betul nggak? Presiden mana? Irak lawan jatuh, Gaddafi lawan jatuh semuanya. Ngatur dunia ini. Siapa itu? Nggak tahu, karena dia tersembunyi. Khofi. Khofi. Iya, kan gitu. Matanya satu, iya. Dan simbol-simbolnya juga ada, gitu. Ya, di Indonesia ada nggak? Ya ada. Di Cina ada, di seluruh dunia ada kok. Ya. Dan mereka jumlahnya tidak banyak, sangat eksklusif sekali. Mereka yang memegang kekuasaan ini. Jadi Dajjal itu adalah sebagai simbol saja bahwa itu adalah suatu kekuatan ya yang luar biasa yang bisa mengatur dunia ini dan sangat tersembunyi sekali. Jadi ya, kita jangan berimajinasi makhluk besar ya raksasa, kayak raksasa besar setinggi apa gitu ya, sampai kepalanya dimega, ya enggak semacam itulah kira-kira. Ya, jadi begini nanti pada akhirnya kita dalam membaca Al-Quran, apakah itu tentang Dajjal, apakah tentang Ya'juj wa Ma'juj, apakah itu Nabi Musa belajar sama Nabi Khidir, ataukah Qabil dan Habil yang saling membunuh lalu akhirnya burung gagak ya memberikan pelajaran kepada Habil bagaimana mengubur saudaranya. Ini Al-Quran ini. Saya tidak terlalu menuntut pembenaran historisnya. Saya tidak dituntut untuk mencari artefak-artefak pembuktiannya, di mana ketemunya Nabi Khidir dengan Nabi Musa, di lautan mana, apa ini, tangga berapa, di mana. Saya nggak ada urusan. Yang penting qasas Al-Quran ini, yang penting adalah wusulul mawa'id ila anfusina, yaitu sampainya mawa'id, nasihat-nasihat, motivasi-motivasi yang bisa kita pahami. Itu yang paling penting. Adapun Nabi Musa lupa ikannya di atas batu, dibantunya di mana, Majma'ul Bahrain di mana, ya antara lautan yang tawar dan lautan asin, itu Iskandar Dzulkarnain, Hirtanya dan sebagainya. Kita tidak menuntut harus pembuktian secara historis terjadi demikian tanggal sekian, enggak, karena Al-Quran adalah sifatnya mawa'id. Yang penting mau'idhahnya saja yang bisa kita paham, ya sudah selesai. Saya kira mungkin seperti itu, ya. Kemudian
Saya kira sudah Bu ya. Sudah ya, hampir Dan semua dua ya. hal itu. Iya. Gitu. Iya. Tentang wali dan dajjal itu sudah Iya, intinya di situ. iya, seperti itulah jadinya. Iya. Saya berkata-kata dajjal sendiri, dal, jim, la, itu artinya pemalsuan, penipuan. Ya, dajjal, mudajjal, dajjalun. Jadi kata-kata dajjal itu seorang penipu, seorang pendusta. Pembohong. Itu dalam bahasa itu namanya ya dajjal. Jadi bukan nama orang namanya dajjal, tapi adalah sebagai sifat yang berlaku umum. Siapapun yang tukang penipu besar, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya namanya notorious ya, bukan kriminal tapi notorious, suatu penjahat besar lah. Gitu. Terima kasih gitu aja. Baik, terima kasih. Saya rasa cukup menarik apa yang didiskusikan malam hari ini tentang beberapa hal yang ditanyakan dan juga dijawab, direspon secara gamblang oleh Buya. Dan sekarang kita akan masuk pada sesi yang terakhir, yakni sesi closing statement. Closing statement secara terukur saya berikan waktu kepada Mbak Ayu Siti. Silakan Mbak Ayu untuk closing statement-nya. Terima kasih. Kalau diizinkan, saya ingin kembali membaca bagian yang membuat saya sangat tertarik. Sebentar, di halaman yang ini. Izinkanlah aku, wahai kekasihku, untuk berterima kasih kepadamu. Sejak engkau bersemai dalam hatiku, kini pundakku semakin kokoh memikul beban kehidupan ini. Terima kasih sekali lagi. Terima kasihku ku ucapkan, wahai kekasihku. Baik, terima kasih. Benar, muncul cengkoknya ternyata. Terima kasih Mbak Ayu Siti. Kalimantan Selatan itu Banjar berarti ya? Oh iya. Banjarmasin, ya. Mbak Ayu Siti. Dan kemudian closing statement berikutnya ke Habib Cinta. Silakan, Habib. Ya, closing statement secara singkat. Sa'di bercerita bahwa ada seorang yang saleh, orang yang baik sekali. Saking baiknya, setiap ada rumah, dia sholat 1000 rakaat di rumah itu. Tapi akhirnya kemudian apa yang terjadi? Orang ini gara-gara diwas-was oleh iblis, oleh setan, dia malah bunuh diri. Rumi mengisyaratkan dalam syairnya bahwa nanti di hari akhir, ketika timbangan amal itu dikumpulkan, ya, lalu cinta diletakkan di timbangan amal. Ternyata timbangan amal itu menjadi hancur. Di sini Rumi memberi sebuah pelajaran bahwa kata Rumi, cinta itu ya timbangan itu sendiri. Maka setiap perbuatan harus diukur dan dinilai dengan cinta, baru akan diterima oleh Tuhan. Maka cinta merupakan jalan terbaik dan terdekat menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Terima kasih. Baik. Terima kasih, sebuah pernyataan yang sangat luar biasa untuk closing statement pada malam hari ini. Berikutnya ke Buya, silakan Buya. Oke, dalam closing statement yang ingin saya sampaikan, apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Ayu Siti, berterima kasih kepada perempuan tadi yang telah menyatakan cinta, sehingga pundakku semakin kokoh memikul beban kehidupan ini. Artinya bahwa setelah hatiku menyimpan cinta, jadi kebahagiaan itu kapan datangnya? Ketika kita menemukan ada orang yang benar-benar mencintai kita. Ya. Dan ketika hati kita setelah menyimpan cinta, kita punya energi yang luar biasa. Dalam pekerjaan saja, ketika kita mencintai pekerjaan itu tidak akan pernah bosan dan tidak akan pernah lelah.
Dan kita selalu berinovasi bahwa cinta membawa energi, itu luar biasa, kekuatan yang sangat luar biasa. Kemudian juga dengan cinta itu sendiri kita bisa mengungkap hal yang dulu kita anggap sepele, ternyata semuanya indah semuanya itu. Kita nggak usah cinta kepada Tuhan dulu dah, cinta kepada sesama manusia saja. Ketika kita masih muda belia, masih remaja, ketika kita jatuh cinta, itu nggak kenal siang, nggak kenal malam, nggak kenal hujan lebat. Ketika ingin menemui kekasihnya di malam hari hujan lebat juga berangkat. Yang lucunya kena pilek nggak? Enggak. Ya karena hati kita bawa cinta, baru sesama manusia loh. Itu kalau begini, orang itu kalau dalam keadaan sedang bahagia, ya dirinya damai, itu punya stamina tubuh yang luar biasa. Pak Afkar pulang dari Jakarta, duitnya hilang 50 juta di mobil, pulang ke rumah jalan kaki, kena hujan, dari jalan sampai ke rumah kena hujan, dalam keadaan menangis uangnya hilang, pagi-paginya pilek. Betul nggak? Tapi ketika Anda sedang dalam keadaan senang, bawa uang 100 juta, dapat untung dari dagang, Anda pulang kena hujan juga, kenapa nggak pilek? Bahagia. Ya, bahwa bahagia itu menambah stamina tubuh, mempunyai semangat yang tinggi. Jadi cintamu benar-benar telah membuat aku menjadi kokoh dan kuat menghadapi segala penderitaan hidup ini. Makasih, gitu aja. Malam hari ini malam yang bahagia kan, karena malam ini kita begitu paham bagaimana bahagia dan cinta itu harus kita gapai dan diperoleh. Dan Buya sudah menjelaskan semuanya itu. Terima kasih saya sampaikan yang sudah bergabung malam hari ini, terutama sekali untuk Mbak Ayu Siti, Habib Cinta, dan juga Kang Saiful Badar, dan tentu saja kepada Buya Syakur. Dan saya ingatkan bahwa untuk saat ini Pondok Pesantren Carampinggan sudah menerima peserta didik baru untuk tingkat Madrasah Nawiyah atau MTS, Madrasah Aliyah atau MA, dan juga Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK, dan pendaftarannya masih secara online. Silakan Sobat Himmat TV untuk melihat running text link online ini di YouTube yang sudah ada. Dan terima kasih, demikian kebersamaan kita malam hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam damai, bahagia Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit pun.